Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala khaira ummah wa ja'alna min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, para masyayikh, wakil rais PCNU Kabupaten Lumajang, Yai Abdus Salam, sekaligus selaku Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Lumajang, Kiai Haji Jamal, Ketua PC Pergunu Kabupaten Lumajang, Bapak Farid Majdi, Ketua LP Ma'arif PCNU Kabupaten Lumajang, Ketua Fatayat PW Pergunu, dan Bapak Ibu Pergunu Kabupaten Lumajang yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dimanjakan oleh Allah dengan nikmatnya, baik berupa kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir dalam kegiatan konferensi cabang yang kedua PC Pergunu Kabupaten Lumajang. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PC Pergunu Kabupaten Lumajang yang sudah melaksanakan kegiatan organisasi, yaitu konferensi periodik yang kedua dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan organisasi ke depan. Kami hanya mengingatkan di PDPRT pasal 22 Pergunu, konferensi cabang itu yang dibahas 4. Tadi Kiai dari PCNU, Kiai Jamal sudah mengingatkan supaya tidak fokus pada ketua PC. Ketua PC tanpa dipilih sudah selesai sebenarnya. Tetapi yang paling penting pertama adalah laporan pertanggungjawaban PC Pergunu sebelumnya. Ini menjadi penting sebagai evaluasi ke depan PC Pergunu Lumajang supaya lebih baik. Yang kedua, penyusunan program 5 tahun ke depan. Yang ketiga, rekomendasi, dan yang keempat adalah pemilihan ketua PC Pergunu. Kami ingin mengingatkan juga bahwa dalam rangka penyusunan program 5 tahun ke depan, ada 3 hal yang penting kami sampaikan. Pertama adalah capacity building, penguatan kelembagaan. Pergunu sudah tidak boleh lagi, belum selesai persoalan kelembagaan administratif dan sebagainya, harus sudah selesai. Kemudian kalau setelah selesai maka human resource, yaitu penguatan sumber daya manusia. PCNU ini SDM-nya luar biasa. Dan berbicara SDM, yang paling efektif adalah dunia pendidikan, baik di pesantren, perguruan tinggi maupun di sekolah. Dan Bapak Ibu Guru adalah subjeknya. Maka dari itu, Pergunu harus menjadi garda terdepan dalam penguatan sumber daya manusia di samping yang lain. Konsepnya adalah kolaboratif, bukan kompetitif. Kita sudah tidak lagi zamannya kompetisi antara satu lembaga dengan yang lain, antara Pergunu satu dengan yang lain, tapi kolaboratif untuk bagaimana memajukan Pergunu dan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah actualizing program. Setelah penguatan kelembagaan selesai, sumber daya manusianya siap, maka program akan dilaksanakan dengan baik. Itu. Nah, untuk dapat ke sana Ibu Bapak, ada 5 mindset yang harus dimiliki oleh Pergunu. Pola pikir. Pertama adalah fikroh tawasutiyah, pola pikir moderat. Pergunu tidak boleh ikut ke kanan-kananan maupun kiri-kirian. Jangan ikut emak-emak. Rating kanan belok, nah ini jangan sampai ya, bingung kita ini maunya kemana emak-emak ini. Tapi di Lumajang enggak ada ada, maksudnya enggak ngeriting sama sekali, pokoknya menggo begitu saja ya. Oh bapak-bapaknya, jadi moderat. Maka kalau tema hari ini adalah penguatan dan implementasi moderasi beragama, sesungguhnya bukan hanya di dunia pendidikan, hampir di semua kementerian itu yang lagi dikembangkan adalah bagaimana
moderasi ini terus ada. Dengan moderasi ini bangsa menjadi kuat. Kemudian yang kedua adalah fikro tasamuhiyah, yaitu pola pikir toleran. Kalau bicara toleransi maka di NU tempatnya. Hari ini masih banyak ibu bapak persoalan-persoalan radikalisme, intoleran yang sesungguhnya mengancam bagi keberlangsungan dan persatuan bangsa. Kalau ingin toleran maka di NU tempatnya. Yang ketiga adalah fikro islahiyah, yaitu pola fikir reformatif. Artinya apa? Bergunu harus mengupayakan perbaikan untuk menuju yang lebih baik. Al-islahiyah mahuwa al-aslah. Itu yang dipesankan oleh kiai-kiai kita. Yang keempat adalah fikro tatawuriyah, yaitu pola fikir dinamis. Artinya apa? Bergunu harus terus mengupayakan berpikir secara kontekstual dalam menghadapi persoalan. Tidak boleh kita berpikir jumud dan sebagainya, karena hidup ini berkembang. Dan yang terakhir yang lebih penting adalah fikro manhajiyah, pola fikir metodologis. Ini harus terus dikembangkan di dunia pendidikan oleh guru-guru kita. Artinya apa? Berpikir secara manhaj harus ditekankan terutama kepada guru Nahdlatul Ulama. Manhajnya siapa? Manhajnya Nahdlatul Ulama. Nah, kalau ini sudah ibu bapak sekalian, maka persoalan-persoalan pendidikan kita akan selesai. Karena sesungguhnya berbicara kualitas pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, salah satu guru kata kuncinya adalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami menyampaikan bahwa al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup adalah pertarungan dominasi dan akidah. Jihad. Apakah kita semua yang ada di sini selesai, tapi ketika kita keluar, pertarungan pendidikan bagaimana orang lain menguatkan akidah-akidahnya, dominasi dan sebagainya, itu perlu kita imbangi dengan kekuatan di Nahdlatul Ulama. Kalau di madrasah selesai, di sekolah-sekolah di lingkungan ma'arif selesai. Bagaimana dengan sekolah-sekolah umum yang mungkin mayoritas adalah peserta didiknya adalah anak-anak Nahdlatul Ulama. Ini harus kita selamatkan. Maka dari itu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Agama akan menjadi sangat penting bagi kita khususnya di Bergunu. Kemudian yang paling akhir perlu kami sampaikan, dalam kegiatan apapun termasuk nanti penyusunan program kerja, pembuatan rumusan dan sebagainya, berbeda pendapat itu biasa. Kita sering dicontohkan oleh Mbak Bisri dan Mbak Wahab ketika berbeda tentang bagaimana menyikapi kondisi negara. Ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan DPR yang lain, Mbak Bisri tidak mau saya. Ini karena hasil pemilihan rakyat. Tapi Mbak Wahab, kita ikuti saja dulu. Berbeda panjang, diskusi panjang. Tapi strateginya Mbak Wahab yang harus ditiru oleh kita, diajak ngobrol Mbak Bisri ini. Diundang ke beras, dimasakkan. Mbak Wahab ini ceritanya kan pandai masak. Santri itu harus pandai masak. Kalau enggak, bukan penerusnya Kiai Wahab. Ya. Santri kok enggak bisa masak. Perlu dipertanyakan. Nah, disuguhkan makanan yang enak, kemudian diajak. Mbak Wahab, masakannya enak, tapi prinsip saya tidak berubah. Walaupun bahasa kita digodalah dengan makanan. Tapi saya tetap berprinsip bahwa DPRD yang dipilih Presiden Soekarno tidak sah. Nah, tetapi Ibu Bapak yang harus diingat adalah Mbak Bisri berbeda. Tetapi ketika Jam'iyah memutuskan, Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa kita harus ikut keputusan Presiden Soekarno, maka sebagai individu, maka Mbak Bisri sami'na wa ata'na. Ini yang harus dicontoh oleh kita. Betapapun keras perdebatan di internal kita. Tetapi kalau NU sudah memutuskan, maka semuanya harus satu barisan sami'na wa ata'na. Apa yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, yang dicontoh oleh almarhum juga Mbak Yai Imron Hamzah, PWNU.
ketika keputusan PWNU tidak sependapat dengan saya, walaupun bertolak belakang keras dengan saya akan mengikuti keputusan NU. Apa artinya Ibu Bapak? Apapun yang terjadi di ruangan ini, atau bahkan nanti ketika musyawarah kerja, boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan. Tetapi ketika sudah diputuskan dalam musyawarah, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Maka dari itu, silakan Pergun membuat apapun programnya, pelaksanaannya, tetapi pesan-pesan para kiai jangan sampai berani melawan kiai. Kebetulan Gus Bupati ini satu kamar dulu pernah dengan saya, karena beliau di tenanya. Nanti saya pesan lah, minimal kalau enggak ya Pergunu saja lah, 22 miliar 1 tahun enggak apa-apa kan ya. Itu bagian ikhtiar Ibu Bapak, bagian ikhtiar. Yang penting kita kompak. Apa yang bisa dipesankan oleh NU kepada kader-kader kita baik di dunia politik maupun yang lain, monggo. Yang penting kita dukung yang baik. Itu kata kuncinya. Demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir kami mengucapkan selamat konferensi cabang. Yang kedua, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan Allah senantiasa baik pada kita semua. Oke. Kita buka. Bapak Ibu di NU jangan biasa buka dengan basmalah, bukan NU itu. Saya pastikan bukan NU itu. Kenapa Ibu Bapak? Karena Al-Fatihah. Para kiai kita mengajarkan Al-Fatihah itu apa? Cek kosong Ibu Bapak. Al-Fatihah itu cek kosong. Monggo kita tulisi dengan apa? Maka jangan dengan basmalah. Saya kalau ada acara Pak, dengan basmalah saya protes. Tidak bisa Fatihah, saya bilang gitu. Fatihah saya tidak bisa. Apa beratnya gitu? Al-Fatihah itu 5 qiraat lah. Cek kosong, monggo kita isi. Misalnya hari ini Fatihah kita isi, semoga Pergunu sukses dan barokah. Betul. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.